diingatkan kembali tentang prestasi desa apa saja nih Pak yang perlu kita banggakan lah paling tidak begitu ya Pak ya. Diingatkan kembali tentang prestasi desa apa saja nih Pak yang perlu kita banggakan lah paling tidak begitu ya Pak ya. Ya, untuk tingkat kecamatan mungkin tadi juga kita sudah ngobrol di tempat ruang tamu, ada beberapa piala sama piala, Iya. tapi itu sebatas yang sudah untuk tingkat kecamatan. Untuk priori saya sebetulnya sih belum ikut perlombaan atau ini, cuma Terbilang masih baru ya Pak ya. Iya. tapi ada beberapa momen yang bisa di sini dibanggakan, terutama karena kondisi sama potensi yang ada. Mungkin tahun 2008 Desa Malaka pernah menjuarai juara harapan tingkat kabupaten, juara desa siaga, perlombaan desa siaga. Kita mendapat juara harapan untuk tingkat kabupaten Sumedang ya. Itu di tahun 2008 Pak ya. 2008. Seterusnya untuk 2016 kita juga ikut perlombaan untuk tingkat kabupaten, juara 1 untuk lomba posyandu. Juara 1 Pak, juara 1 untuk satu kabupaten, dan untuk tingkat provinsi ya kita cuma mendapat juara harapan lagi. Untuk tingkat provinsinya. Nah, yang kemarin terakhir sebetulnya masa transisi di akhir tahun bulan Desember, saya waktu menginjak ke 2 bulan. Untuk perlombaannya diikutkan selama tahun 2021 dengan adanya program P2 WKSS, yaitu gerakan perempuan, khusus bidang perempuan, yang di dalamnya ada sekolah Sekoper Cinta dari Ibu Wakil Gubernur. Kita juga menjadi juara harapan untuk Sekoper Cintanya tingkat provinsi. Ya. Biasa ya. Nah, mungkin itu kalau untuk tingkat kabupaten provinsi. Cuma untuk nasional kita belum, ya tadi kan bisa, kita masih berkembang. Iya. Desanya masih berkembang. Kita target harus menjadi desa maju supaya kita bisa ikut perlombaan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan ke depan harapan saya selaku kepala desa untuk target tahun depan kita menjadi desa maju. Ya. Baik, luar biasa ya. Terutama tadi disampaikan juga oleh Pak Kepala Desa, ada prestasi yang memang rata-rata nih kalau kita dengar tadi ya, rata-rata itu dari ibu-ibu ya Pak ya, malah ya. Ya, luar biasa nih apresiasi buat ibu-ibu yang ada di Desa Malaka. Mudah-mudahan saja itu bisa memotivasi juga terhadap kaum bapak-bapaknya juga Pak ya. Nah, tentu dari sekian prestasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Desa ya, ada beberapa yang memang belum karena tadi disampaikan beliau juga masih dalam proses tahun pertama lah menginjakan kaki Pak Kepala Desa ini di sini di Desa Malaka ini, artinya belum banyak hal-hal yang bisa diikutsertakan. Tetapi biar demikian ya, bukan berarti ke depan ya, tahun kedua, tahun ketiga ya, tahun berikutnya Desa Malaka bisa makin berprestasi Pak ya. Tentu ini harapan, bukan cuma harapan beliau ya, Sobat Malaka semuanya. Ini juga adalah harapan kita semua ya, umumnya warga Desa Malaka tentunya. Siapa yang tidak mau nama Desa Malaka ini harum, minimal ya Pak yang minimal dalam kancah-kancah perlombaan atau kontestasi di tingkat kabupaten lah minimal seperti itu. Syukur-syukur tadi target besarnya adalah mempunyai prestasi di tingkat nasional. Begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Kita semua berdoa dan ini bertanggung jawab Pak Kades saja ya Sobat Merdeka semua. Ini adalah tanggung jawab kolektif. Baik itu stakeholder dari perangkat desa, tokoh masyarakat, kemudian
kemudian juga perangkat-perangkat yang ada di bawahnya, dan umumnya adalah warga dari Desa Malaka yang terdiri dari beberapa RW tadi dan beberapa dusun ya. Kita semua tentu kalau kita punya keinginan yang sama, satu persepsi, satu visi, satu misi, insya Allah dengan cara bekerja sama yang baik, bergotong royong, insya Allah apapun yang kita harapkan bisa kita raih, mampu kita capai ya Pak ya, insya Allah Pak ya. Baik Sobat Motekar TV, berikutnya kita masih dalam sesi wawancara karena memang kita ingin sedalam-dalamnya nih mengetahui tentang Desa Malaka ini. Sebelumnya kan kita barangkali ya, untuk Sobat Motekar semuanya, barangkali belum ada akses langsung ke desa, sehingga kita sangat minim informasi tentang desa, padahal kita juga harus tahu begitu ya bagaimana perkembangan-perkembangan yang ada di Desa Malaka yang kita hidup berada di dalamnya. Nah Pak, kemudian terkait soal tadi apakah itu raihan prestasi, kemudian juga pendapatan per kapita penduduk barangkali seperti itu. Nah, untuk membangun itu semua itu kan Bapak harus mempunyai program kerja Pak ya. Nah, itu sudah menjadi hukum alam lah begitu. Siapapun pejabat dalam level pimpinan apapun tentu harus mempunyai program kerja supaya kerjanya itu dapat sesuai dengan apa yang diharapkan tentunya ya, ujung-ujungnya nanti prestasi yang baik, reward juga yang baik ya. Nah, Pak, saya ingin bertanya nih Pak tentang program Bapak. Sekarang apa yang sedang Bapak utamakan menjadi menjadi program utama lah di antara program-program berikutnya gitu. Apa Pak sebetulnya yang menjadi program untuk pemberdayaan masyarakat ini Pak yang sedang Bapak lakukan nanti? Untuk tahun-tahun pertama saya alhamdulillah sudah melaksanakan 2 program. Yang pertama pengelolaan tanah khas desa. Pengelolaan tanah khas desa. Tanah khas desa ya. Baik, yang sudah 12 tahun ini tidak produktif, tidak diberdayakan secara maksimal. Itu luas tanahnya berapa Pak itu Pak? Ya, kalau kurang lebih hampir 30 hektar. 30 hektar luar biasa ya. Jadi banyak sebetulnya ada 30 hektar ya. Dilanjutkan Pak. Untuk saat ini tadinya kan ditanami untuk pohon-pohon atau tanaman keras. Ya. Cuma kalau dilihat dari penghasilan dan waktunya lama, bisa mencapai 10 tahun lebih kita menghasilkan. Baru kita bisa menghasilkan. Untuk saat ini saya bekerja sama dengan kelompok petani yang ada, kita menanami rumput odot jenis kingres. Jenis kingres yang rumput ya Pak ya. Rumput odot untuk jenis kingres yang nanti bisa langsung ke lokasi atau ke pos nanti bisa. Alhamdulillah sudah tertanam kalau secara hamparan hampir 13 hektar yang sudah tertanam. Yang sekarang kelompok ternak atau kelompok petani itu sudah bekerja sama dengan PT-PT yang memiliki peternakan yang ada di wilayah Jawa Barat. Alhamdulillah sudah jalan 4 kali panen. Ya. Sekali panen berapa lama itu Pak? Periodisasi. Kalau waktu pas pertama tanam itu 3 bulan. 3 bulan sudah bisa 3 bulan sudah bisa dipanen. Untuk panen kedua, ketiga dan seterusnya itu per 45 hari. 45 hari. Iya. Jadi nggak sampai 2 bulan ya Pak, sampai bisa dipanen ya. Cuma untuk resiko atau secara ininya kecil. Soalnya kan untuk penanaman jukut atau rumput odot ini cuma 1 kali tanam. 1 kali tanam. Untuk kesananya pemeliharaan sama pemupukan aja. Jadi nggak usah masyarakat itu nggak nanam lagi, nggak ini lagi, tinggal meneruskan, tinggal panen 45 hari panen, pupuk panen, tinggal begitu gitu. Jadi kalau dilihat dari risiko sama tenaga tidak terlalu membutuhkan tenaga yang ekstra gitu. Tapi hasilnya kalau untuk saat ini sampai yang keempat kali emang belum maksimal. Tapi udah ada nilai rupiah yang merah dalam
kalau hitungan harga rumput ada uang 100.000 berarti kan otomatis ya ada lebih lah untuk masyarakat gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan yang sekarang sudah ikut bermitra sama kelompok udah 27 orang. 27 orang Pak? Iya. Bermitra dalam mereka membentuk kelompok-kelompok tani? Iya, di bawah kelompok yang sudah di SK-an sama desa. Oh, ada SK-nya? Ada SK-nya ya, itu ya. Pengelolaan rumput dan pengelolaan tanah kas desa tersebut. Baik ya. Jadi sobat semua, itu yang pertama yang sudah dilaksanakan, penanaman rumput ya, rumput odot ya, jenisnya King Rice tadi ya Pak ya, sudah terpanen sebanyak sekian kali tadi disampaikan. Ini pengelolaannya diserahkan langsung kepada kelompok tani gitu ya Pak ya, yang sudah mengantongi SK tentunya dari desa. Jadi tidak bisa sembarangan ingin mengelola untuk penanaman rumput odot tadi itu ya. Ini peruntukannya rumput ini memang untuk ini apa ya, untuk ternak gitu ya. Ternak apa aja nih Pak? Ternak Biasanya Pak. yang sekarang yang utama yang jadi bidikan memang ternak besar yaitu sapi. Tapi untuk tahun kedua insya Allah untuk ternak kambing sama domba supaya soalnya di desa Malaka juga alhamdulillah kalau lihat potensi masih banyak peternak-peternak yang mau atau masih di bidang peternakan gitu, ikut aset atau ikut berpartisipasi ikut berusaha di bidang peternakan gitu tuh yang bisa saya sampaikan. Dan ada satu lagi kegiatan unggulan yang sedang proses dan sudah dilaksanakan yaitu untuk pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah Pak ya. Untuk target besarnya yaitu untuk bank sampah sebetulnya untuk kedepannya. Tahun kedua baru bikin bank sampah. Untuk tahun ini kita baru membentuk Satgas Saripah. Nah, Kalau Satgas Saripah ya Pak ya. Nah, ini Saripah. Namanya Satgas Saripah, sobat Motekar semua. Tentu penasaran dong, apa itu Satgas Saripah gitu ya. Namanya identik dengan nama perempuan gitu ya. Sedangkan pekerjaannya adalah pekerjaan laki-laki, membutuhkan tenaga yang cukup besar begitu. Nah, itu apa Pak Saripah itu Pak? Satgas Saripah kalau dijabarkan satuan tugas sapu bersih sampah. Satuan tugas sapu bersih sampah, disingkat Saripah. Ini hanya di desa Malaka atau bagaimana Pak? Kayaknya sih cuma di desa Malaka. Karena ini inisiatornya langsung dari kepala desa ya. Baik, jadi sudah ada upaya-upaya perbaikan lah sedikitnya ke depan tentang pengelolaan sampah ya. Jadi barangkali nanti tugasnya itu apa Pak nih, kalau boleh tahu tugas Satgas Saripah itu Pak? Tugas Satgas Saripah itu yaitu mengumpulkan dan memindahkan sampah. Mengumpulkan dan memindahkan. Dari mana itu Pak? Mengumpulkan dari rumah tangga yang ada ya, sampah rumah tangga termasuk ke depan ada kalau di kampung kan biasanya suka ada tempat sampah sementara ya, TPS gitu Pak ya. TPS itu bagian Satgas Saripah yang harus bisa membersihkan. Dari jangkauannya Pak, Satgas Saripah ini mencakup berapa dusun nih Pak? Yang untuk berjalan yang sekarang alhamdulillah sudah satu desa, cuma dibagi 3 tim. Oh, ada 3 tim. Ada 3 tim. Yang ini tim 1 untuk RW Malaka, tim 2 untuk RW Cikekes, tim 3 untuk Samoja dan Cibiu. Oh, jadi dibagi tim dalam satu minggu itu 3 hari. Yang 3 tim itu 1 minggu sekali pergilirkan ya Pak ya. 3 hari ya. Putar lah begitu ya. Nah, tentu kan di dalam proses pengumpulan dari sampah domestik lah rumah tangga itu memerlukan ini Pak, memerlukan kendaraan lah berarti ya, perangkat unit gitu. Itu apa Pak? Ada Pak? Alhamdulillah tahun ini kita bekerja sama dengan BUMDes memfasilitasi untuk Satgas Saripah sekarang sudah memiliki mobil, walaupun mobil tua, kalau tahun 8 berapa ya 82 lah, tapi mudah-mudahan ke depan setelah berjalan, setelah masyarakat semakin peduli untuk sampah, insya Allah difasilitasi lagi nambah armada untuk
pengelolaan sama pemindahan sampah oleh Satgas Saripah. Begitu. Jadi sobat Motekar semuanya, tadi Pak Kades menyampaikan memang sudah punya armada satu ya, walaupun itu armadanya tadi mobil tua ya Pak ya, tahun 82, lebih tua dari Desa Malaka ya. Desa Malaka lahir 84, ini mobilnya sudah lahir duluan gitu ya. Tapi tidak apa-apa ya, tentu ini adalah upaya-upaya yang baik yang harus kita apresiasi dari pelayanan publik yang dilakukan oleh Desa Malaka itu sendiri ya. Mudah-mudahan saja tadi kedepannya setelah dikelola kemudian punya armada-armada yang tentu lebih layak pakai begitu, nah itu akan lebih maksimal lagi Pak. Setelah dipungut dari warga sampah-sampah itu, lalu titik kumpulnya itu dikemanakan Pak, pembuangannya itu Pak? Ya. Untuk sebelum adanya Satgas Saripah, kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup tingkat kabupaten, dia juga menyiapkan armada seminggu sekali. Cuma ya itu tadi kadang-kala jadwalnya tidak menentu, jadi masyarakat dengan aspirasi yang ada membentuk tim khusus sama penjadwalan. Untuk sementara ini kita fokus memindahkan atau membuang sampah ke tanah kas desa. Tanah kas desa tadi Itu yang ada di blok Cigembong. Cigembong itu masuk wilayah Desa Malaka, cuma melewati Desa Situraja Utara. Untuk ke depan insya Allah di sana akan dibuatkan bangunan, mudah-mudahan kalau nggak tahun ini tahun depan kita mendapat bantuan TPS 3R yang nantinya tempat khusus memilah-milah sampah di sana antara sampah organik dan non organik. Ya, mudah-mudahan ke depan untuk penataan dan pengelolaan sampah kita semakin membaik. Dari segi ekonominya ada. Ya. Baik, itu harapan beliau ya. Jadi memang semua butuh proses ya sobat Motekar. Apapun yang beliau lakukan, paling tidak beliau sudah melakukan ya, terlepas dari adanya kendala atau problem-problem apa, itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya. Nah, tentu inilah butuhnya support, dukungan dari kita semua agar apa yang menjadi program dari Pak Kepala Desa ini dapat berjalan dengan baik. Jadi Pak, untuk sentralistik pembuangan sampah itu di tanah kas desa itu ya Pak ya, yang ada di Cigembong. Baik, sobat Motekar semuanya ya, itu salah dari tadi Pak Kades menyampaikan 2 program yang sedang dilaksanakan, penanaman rumput odot dan kemudian pengelolaan sampah melalui Satgas Saripah ya. Ini luar biasa Pak Kepala Desa kita ya. Kalau dilihat dari secara ini ya fisik, beliau ini memang masih muda ya. Jadi mungkin barangkali beliau termasuk salah satu kepala desa yang berusia muda lah tentunya yang ada di negara Indonesia ini ya. Dengan mudanya beliau ini tentu energinya masih banyak lah, kemudian ide-ide gagasannya juga pasti banyak juga. Terlepas dari nanti bagaimana dukungan dari kita semua masyarakat mensupport beliau untuk dapat secara sukses menjalankan program-program yang akan beliau jalankan.